Kesi Family dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan mulai ya sesuai dengan judul kita pada siang hari ini, mengupas mitos seputar demam berdarah. Mungkin Dokter Tre sedikit aja mengenai demam berdarah itu apa sih? Iya, demam berdarah itu adalah penyakit yang sering kita jumpai terutama di Indonesia. Dan demam berdarah ini sering rancu dengan typhoid, typhus, sering rancu dengan flu, Benar. dan sekarang sering rancu dengan COVID. COVID, benar. Ya, jadi gejalanya itu mirip-mirip satu dengan lain, yaitu dengan gejala flu. Nah, Ya. sebelum lanjut lagi, berarti ini terkait nih, ada mitos nih yang menyebut nih Dokter Tris. Mitos pertama, gejalanya seperti sakit flu. Benar. Oh, oke, boleh dilanjut, silakan Dok Ya, jadi penjelasannya. gejalanya seperti sakit flu, yaitu penderitanya itu disertai nomor satu yaitu dengan demam. Cuman biasanya membedakan antara demam berdarah dengan typhoid. Kalau typhoid itu mempunyai sifat ciri khas untuk demamnya, dia itu demamnya pada saat sore hari dengan malam hari, kemudian pagi hari sampai agak siang itu dia enakan. Nah, itu ada apa parameter apa itu namanya, pokoknya gambaran dari demamnya. Tapi kalau demam berdarah itu biasanya demamnya demam tinggi, ya. Kemudian sebenarnya DBD sama atau dengue, dengue ini ada dua. Jadi ada yang namanya dengue fever doang, ada yang hemorrhagic dengue. Ya, jadi kalau yang hemorrhagic artinya ada perdarahan, yaitu kita kenal sebenarnya sebagai demam berdarah. Tapi sebenarnya banyak demam berdarah itu yang disertai dari dengue fever aja. Dari Ya, fevernya itu ya. dari fever aja dia belum terjadinya perdarahan. Tapi sebenarnya itu sudah mengarah ke DBD, cuman belum adanya perdarahan. Jadi masih demam-demam Betul. gitu ya. Dan itu gejalanya mirip sekali dengan flu seperti yang kita sering alamin ya, yaitu ada sakit kepala, demam, ya, badannya pegel-pegel, lemes, kemudian disertai dengan muntah, mual, terus adanya sakit kepala. Biasanya sakit kepalanya itu khas, yaitu sakit kepala di belakang mata. Oh, kayak Yang ditekan gitu ya? Ya, Oh. jadi mirip seperti migrain, tapi kalau migrain separuh, kalau ini semuanya. Tapi bukan di, sorry Dok, bukan di tengah-tengah sini ya Dok ya? Sekitar mata biasanya itu di kelopak mata di sini. Kita sendiri kadang-kadang nggak tahu, pokoknya sakitnya nyeri dan tidak nyaman. Ya. Nah, pada beberapa kasus baru disertai dengan ruam-ruam kemerahan. Nah, pada kasus-kasus yang lanjut, yang parah, itu disertai dengan pelepasan atau ruptur dari pembuluh darah sehingga terjadinya perdarahan. Perdarahannya itu bisa di kulit, ya. Kemudian perdarahannya bisa di hidung mimisan, atau bisa di rap. Kemudian perdarahannya bahkan bisa di air kencing. Oh, Ya, jadi air kencingnya hematuri, keluar betul. urin, keluar darah gitu ya? Ya, itu adalah stadium yang Lanjut. Jadi tetap demam berdarah kita harus waspadai. Kenapa? Karena demam berdarah ini merupakan salah satu juga penyebab dari kematian. Iya, benar. Dan pada demam berdarah yang pada stadium awal itu biasanya tidak terlalu kelihatan. Orangnya cuman mungkin sakit kepala, belum ada demam. Betul. Ya, pada beberapa hari kemudian baru ada demam, dan biasanya demamnya akan tinggi. Demamnya bisa mencapai 39 ke atas sampai bisa 40. Wah, itu ya Bapak dan Ya. Ibu, perhatikan banget ya. Karena ada mitos nih Dokter Tri terkait sama yang demam-demam tadi yang Dokter Tri sampaikan. Katanya kalau demamnya turun itu tanda si DBD ini sebenarnya sudah sembuh. Pada demam berdarah itu kita mempunyai satu ciri khas ya yang harus diwaspadai. Itu yang disebut adalah siklus pelana kuda. Kelihatan Pak Oni? Kelihatan. Ya, Oke. siklus pelana kuda ini biasanya seseorang bila mengalami infeksi. Jadi sekali lagi DBD ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Sama seperti influenza, sama seperti COVID. Iya, benar. Ya, bukan bakteri ya. Betul. Biasanya seseorang itu mengalami sakit itu demam. Ya, kemudian kalau demamnya sudah turun, artinya dia mengalami perbaikan atau ke arah penyembuhan. Benar. Nih, di grafik Nah, yang ini mungkin ya Dok betul. ya yang turun ini. Tapi pada DBD dia khusus
mempunyai siklus pelana kuda. Dan itu yang harus kita waspadai, Waspadai. karena biasanya yang suka kecolongan adalah pas Demamnya itu turun, benar. dianggap benar. sudah sembuh, ternyata itu adalah masa yang paling kritis. Kenapa? Jadi pada demam berdarah itu biasanya seorang itu akan febris atau demam itu sekitar 7 sampai 10 hari. Demamnya itu pertama pada hari-hari 1, 2, 3 itu dia akan tinggi. Turun, minum obat turun dikit, kemudian obatnya sudah efeknya berkurang, dia akan kemudian tinggi lagi. Naik lagi. Itu adalah pada siklus ini. Itu yang 40 Ya, derajat Celcius itu betul. ya. Kemudian pada beberapa hari dia akan mengalami dengan obat-obatan, dengan istirahat dan sebagainya, tidak menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, tapi si pasien itu mungkin masih ada sakit kepala, tidak nafsu makan, mual dan sebagainya, lemes, dan dia akan mengalami penurunan. Dianggapnya sudah sehat. Padahal stadium ini adalah stadium bahaya. Kenapa? Pada saat ini kenapa suhunya menurun? Karena pada saat ini si virus itu sudah merusak pembuluh darah, sehingga bisa menyebabkan pembuluh darah itu ruptur atau robek. Makanya terjadilah perdarahan. Ya, perdarahan yang orang-orang kadang-kadang nggak ngeh, kadang-kadang kencing dia langsung flash. Iya, benar, ya. benar. Atau misalnya mimisan, namanya juga demam berdarah, Iya. ada perdarahan. Terus saya sudah membaik. Nah, pada stadium ini kalau suhunya turun, biasanya tekanan darah akan turun, dia bisa terjadinya shock. Nah, pada saat ini yang biasanya terjadi faktor kematian. Iya, masa kritisnya Masa justru di kritis. situ ya. Jadi hati-hati pada demam berdarah itu. Kalau demamnya itu tinggi, kemudian orang tersebut tidak dapat makan, terus kita mengalami kelainan, antara lain komunikasinya juga mulai tidak kooperatif, ya, misalnya mulai ngaco atau berhalu ya, halusinasi ya. atau ujung-ujung jarinya dingin, tekanan gitu. darah menurun dan sebagainya, harus masuk ke rumah sakit. Ya, jadi penyakit ini bisa dirawat di rumah atau bisa dirawat di rumah sakit, tergantung kelainannya. Bagaimana taunya? Yaitu dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, pada stadium yang naik ini nanti suhunya dia akan sedikit meningkat, tapi dengan suhunya meningkat tidak sampai naik lagi sampai ke 40, biasanya 37, 37 Nggak seperti di awal ya. Betul, maksimal 38, tapi pelan-pelan dia akan turun dan nafsu makan sudah mulai baik. Terus mukanya juga sudah berseri ya, udah. Ya, merahnya juga bukan merah yang Iya, bintik-bintik. betul. Kemudian kencingnya tetap bersih, makannya oke, tidak mimisan, tidak ada perdarahan pada palpebra mata dan sebagainya, itu sudah mengalami kemajuan. Kenapa? Karena pada saat ini tidak ada lagi trombositnya tidak turun, jadi pembuluh darah tidak ada ruptur, sehingga dia sudah mengalami penyembuhan. Ini adalah ciri khas pada DBD. Tadi menyangkut Nah, nyamuk. ini Ya. nyamuk sekarang caranya tuh gimana Betul, gitu dok? Kaitannya betul. ke nyamuk-nyamuk ini Kaitannya seperti nyamuk-nyamuk apa? nakal ini bagaimana Iya, caranya betul. bisa Menginfeksi, menginfeksi tubuh kita menjadi demam berdarah. Betul. Nah, biasanya nyamuk-nyamuk Aedes aegypti atau Albopictus ini, ya memang yang paling sering adalah Aedes aegypti. Kemudian, tapi penyebab utamanya tidak hanya nyamuk ini, tapi nyamuk satunya ini juga bisa menyebabkan demam berdarah. Ya, ciri khasnya kalau kita mau lihat nyamuknya belirik atau putih hitam. Kalau nyamuk biasa, itu dia hanya hitam biasa ya. Nah, ini adalah nyamuknya memang ada bintik-bintik putihnya. Biasanya nyamuk ini akan menggigit seseorang yang penderita demam berdarah. Kemudian dia akan menyedot darahnya yang mengandung virus demam berdarah. Nah, kemudian pada saat dia menggigit orang lain, dia akan mentransmit si virus dari demam berdarah ke orang tersebut, sehingga penularannya adalah dari nyamuk, bukan dari orang ke orang. Jadi kalau bersentuhan begini enggak gitu ya dok ya? Jadi adalah penularannya adalah lewat nyamuk. Nah, nyamuk ini adalah biasanya dia memang pada saat pagi hari. Betul.
pagi hari atau kadang-kadang sore tapi hari. tidak sampai malam. Makanya kenapa penularannya ini banyak pada tempat-tempat misalnya kantor, sekolah, ya. benar. Karena pada tempat-tempat itu adalah tempat-tempat Aktivitasnya di aktivitas pagi ya, pagi di siang hari, ya, betul, benar-benar. betul. Ya. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan kalau yang nomor 2 ini si nyamuk Albopictus gitu ya. Ini namanya juga masih agak-agak memang jarang kita dengar. Itu nyamuk kebon sebenarnya. Ya, betul, Nah, betul, nyamuk kebon yang betul. gede-gede gitu ya. Jadi kalau yang si Aedes ini dia memang pagi dan sore seringnya. Tapi kalau yang nyamuk kebon ini dari pagi sampai sore gitu loh. Jadi seterus. Jadi siang-siang juga ada gitu. Ya coba kalau Bapak dan Ibu di kebon gitu kan, ya pasti ada tuh si nyamuk itu Nyamuk gitu itu, loh. ya. Ha-ha. Oke. Nah, itu bedanya dengan yang si Aedes ini. Nah, kalau si nyamuk Aedes ini tadi Dr. Tris bilang di pagi dan siang ataupun sore hari, dan itu tuh di air yang Betul, bersih. bersih. Ya, Benar, betul. jangan keliru nih Betul. Bapak Ibu. Jadi memang mereka ini jentik-jentiknya ada pada air-air yang bersih tapi diam. Ya, menggenang gitu ya. Mengenang. Ya, biasanya ini ada pada rumah-rumah yang mempunyai pot-pot bunga yang dengan air, atau misalnya genangan-genangan air yang memang kita tidak bersihkan, misalnya baru hujan, kemudian ada seperti tempayan atau apa yang kena, terus nanti ada jentik-jentiknya. Nah, itu adalah kita nggak pernah tahu apakah itu adalah jentik-jentik nyamuk apa. Jadi memang antara lain untuk membantunya adalah membersihkan genangan-genangan air bersih di sekitar rumah kita atau di sekitar tempat kerja, apalagi di sekolah. Ya, jadi apalagi kenapa musim penghujan? Karena pada saat musim penghujan ini dari panas mulai hujan kan banyak genangan-genangan. Betul. Dan genangannya itu masih bersih. Masih bersih, belum Iya, kena ya kotoran, betul. ya. Oke, mungkin kita ingat dengan yang slogannya 3M. Menguras, mengubur, dan satu lagi menutup. Ya. Betul jadi, ya? betul. Sebenarnya ada satu lagi Mbak, memberikan abate. Oh ya. Jadi menguras adalah menguras tempat-tempat yang memang kita tidak pakai, jadi supaya genangan-genangan airnya tidak ada. Kemudian misalnya menutup, kita mempunyai tempat penampungan air, monggo silahkan, tapi tutuplah supaya tidak ada nyamuk yang bisa datang dan dia berbiak di situ. Betul. Sehingga jentik-jentiknya ada di situ. Kadang-kadang jentik-jentiknya kita nggak tahu ya. Benar. Karena itu sangat cepat berkembang kemudian menjadi nyamuk dan kemudian terbang. Kemudian mengubur apa yang harus dikubur? Yang harus dikubur adalah misalnya sampah-sampah atau sisa-sisa yang yang tidak kita gunakan. Itu biasanya dikelompokin, Kelompokin. Nah, iya. Tertimbun ya bahasa Indonesia. Itu bahasa Jerman. Ditimbun di suatu tempat itu kita hindarin, yaitu kita harus menggali kemudian menguburkannya sehingga kita menghindari terjadinya genangan-genangan air pada saat hujan tiba. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini sepertinya sih sepele ya. Tapi kita jarang lakukan, jarang kita perhatikan gitu loh ya. Coba deh Bapak dan Ibu amati. Saya sendiri pun di rumah terkadang itu masih ada tuh ember gitu, Dok. Jadi kayak ya mungkin anak-anak habis apa gitu keisi gitu loh. Betul. Jadi buka-buka keran itu isi tuh. Dan itu dari pagi sampai besok pagi masih ada aja gitu. Nanti kalau boleh diperhatikan dari sana akan timbul jentik-jentik kan. Nah, ya jentik-jentik itu kita kadang-kadang nggak bisa perhatikan. Masa mau dilihat di mikroskop segala macam jentik-jentik apa. Tapi memang Aedes aegypti ini dia memang pada air-air yang tergenang dan air-air yang bersih. Juga di kolam-kolam penampungan. Iya, betul. Ya, jadi sehingga kolam-kolam penampungan itu patut untuk diberikannya zat-zat tertentu untuk membasmi berkembangnya jentik-jentik itu menjadi nyamuk dewasa. Ya. Jadi kalau abate itu sebetulnya mematikan si jentik itu ya, si jentik itu. Dan bukan nyamuknya ya? Iya, itu mematikan jentiknya, nyamuknya terbang. Nyamuknya terbang ya. Jadi kalau misalnya kita di bak mandi, kita taruh di situ, kita pakai buat mandi itu aman ya? Tidak apa-apa, ya? aman. Tapi memberikan abate itu memang ada takarannya. Iya, Jangan betul. bak mandinya misalnya ukurannya cuma
setengah meter kali setengah meter, terus dikasih ABT-nya setengah kilo, ya nanti bau semuanya, ya. Jadi memberikan secukupnya, ya, dan itu harus diberikan secara rutin supaya bila terbentuk ABT, apalagi kenapa masih rutin, karena bak itu harus walaupun kita pakai harus kita sering kuras, kalau nggak terbentuk lumut yang bisa merangsang untuk timbulnya bakteri-bakteri atau plankton atau apa yang masuk ke dalam. Oh, oke. Kalau misalnya kita badannya panas ya, atau anak kita badannya panas, pasti ditanya nih sama dokter, sudah berapa lama gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah 3 hari, cek nih. Itu untuk memastikan apakah dia tadi yang tipoid tadi, ya kan? Ataukah dia demam berdarah. Biasanya nanti akan kelihatan kalau demam berdarah tuh udah muncul kayak ada bercak-bercak gitu ya, Dok ya. Dan untuk pemeriksaan darahnya ini, kalau untuk demam berdarah itu ada beberapa. Misalnya demam, dokternya mencurigai demamnya ini bukan demam flu biasa, tapi dia mencurigai misalnya apakah ini demam berdarah apa bukan. Diperiksa misalnya NS1, NS1. Itu adalah pemeriksaan pada saat pasien mulai timbul gejala sebenarnya dari hari pertama sampai hari ketiga, tapi sekarang bisa diterapkan dari hari pertama sampai hari ketujuh. Itu adalah NS1. Itu untuk melihat apakah ada infeksi dari si virus nyamuk itu ke dalam tubuh manusia, ditemukan atau tidak. Nah, ada pemeriksaan lagi yaitu IgG dan IgM. Jadi imunologi imunoglobulin G dan M pada dengue itu bisa diperiksa yaitu pada hari setelah di atas hari ketiga. Biasanya diperiksa pada hari kelima. Itu untuk menentukan apakah seseorang itu sudah terbentuk antibodi terhadap dengue tersebut. Kalau ditemukannya adanya antibodi positif, artinya dia sudah kemasukan antigen, yaitu virus dari dengue tersebut. Jadi kalau NS1 itu untuk memeriksakan apakah adanya virus tersebut. Kalau IgG, IgM apakah memeriksa apakah seseorang itu sudah terbentuk antibodi. Oh gitu. Kalau antibodi sudah terbentuk terhadap dengue, artinya pernah ada infeksi dengue yang masuk ke dalam tubuhnya, yaitu antigen, sehingga dia memproduce antibodi tersebut. Itu adalah antara lain di samping pemeriksaan yang kita kenal sebagai lab darah lengkap yang termasuk trombosit. Nah, pada demam berdarah itu trombosit bisa turun sangat cepat. Dia dalam 1 hari itu dia bisa sangat cepat turun. Kenapa? Itu artinya pada stadium terjadinya pembuluh darah yang sudah rusak. Jadi pembuluh darahnya itu pecah, ruptur, sehingga trombositnya akan berkurang, retikulositnya juga. Nah, itu bisa menjadikan marker kalau seorang ini positif DBD. Dan kalau trombonya makin lama makin turun, itu adalah takutnya pada stadium yang akan menyebabkan shock. Sehingga pasien itu harus dirawat di rumah sakit, harus diberikan infus plasma, sehingga trombonya bisa naik lagi. Takutnya terjadi perdarahan juga itu ya, Dok ya. Betul. Ya, jadi itu enggak, kalau trombonya itu turun artinya sudah mulai terjadi perdarahan di dalam badan, cuman tidak terlihat. Oh gitu. Ya. Belum pecah gitu kayaknya, belum keluar gitu ya. Pecah sudah, tapi belum keluar. Belum kelihatan dari kasat mata belum, tapi di dalam sel-selnya sudah mulai rusak ruptur. Ya. Iya. Oke. Kira-kira FKC Family tahu nggak berapa sih trombosit yang normal di dalam tubuh manusia? Jadi itu patokannya memang 150 sampai 450. Tapi pada orang-orang tertentu dengan sakit, maksudnya dengan demam, dengan apa yang periksa ke dokter, bila ditemukan misalnya dia sudah 140, artinya turun sedikit atau 145, kita harus waspada. Harus waspada, jangan-jangan ini awal mula trombonya mulai menurun. Betul. Tapi bila didapatkan misalnya sudah 120 atau bahkan 80, wah sudah, itu harus masuk rumah sakit. Iya. Saya pernah mengalami punya pasien ya, trombonya sampai 20-an tapi dia masih oke. Tapi itu adalah sangat berbahaya kalau di rumah. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Biasanya itu 20 masih di rumah sakit. Itu pun kita pantau sangat ketat ya. Ya, karena sangat mengkhawatirkan dia bisa jatuh ke dalam shock.
Nah, kalau di rumah kan nggak ketahuan. benar. Ya, jadi kapan dia 20, kapan dia 80, karena nggak ada gejala, nggak ada. benar. Misalnya kalau orang HB-nya turun, pucat segala macam. Kalau trombonya turun nggak ada. Nggak ada gejala ya. Kita akan mengarah dulu ke produk ya. Yang 3 ini pasti Anda sudah tahu ya. Ini adalah masuk ke dalam paket vital ya, paket vital. Nah, kenapa saya tambahkan di sini? Nah, nanti kita tanya sama Dr. Tris, kenapa ada si kalsium McD ada nyelonong di sini gitu ya. Oke, Dr. Tris mungkin bisa jelaskan ya sedikit mengenai produk-produk suplemen Well Series kita untuk DBD. Ya, oke. Jadi kembali lagi, sebenarnya tidak hanya DBD, semua penyakit atau kehidupan kita sehari-hari itu akan ditunjang dari kesehatan jasmani kita. Nah, bagaimana supaya kita sehat? Yaitu kita harus tetap meningkatkan imun. Nah, supaya imunnya itu baik, harus nomor 1 dari intake yang cukup. Betul. Intake yang cukup itu adalah dari makanan. DBD itu ditentukan dari imun yang tinggi. Nah, imun yang tinggi itu ditentukan dari 6 faktor antara lain. Yaitu kita perlunya adanya antara lain vitamin C, B dulu, B, C, D, kemudian adanya zinc, mineral zinc, ya, kemudian adanya besi, dan protein. Nah, ini adalah 6 pokok, ya. Ini semua harus melengkapi di mana supaya kita itu imunnya cukup. Imunnya bagus. Imunnya cukup itu selain dari makanan. Nah, vitamin-vitamin ini banyak yang tidak bisa kita dapatkan dari makanan. Benar. Ya. Nah, jadi harus ditambahkan. Itulah pentingnya kenapa suplemen itu diperlukan, karena pada suplemen-suplemen itu dia akan melengkapi keperluan makanan sehari-hari kita yang tidak tercukupin. Nah, sekarang nomor 1 dari vital, kenapa kita masukkan paket ini kepada DBD? 1 adalah Tridans. Tridans itu adalah antioksidan. Dia mengandung salah satu antioksidan selenium. Betul. Ya, bila antibodi kita turun, itu antara lain di dalam badan kita seleniumnya turun. Betul ya Mbak? Betul. Untuk di boosting, untuk di booster kita harus memakai menambahkan selenium ke dalam makanan kita. Antara lain, kenapa dipilihnya Tridans? Di samping selenium, dia juga mengandung zat-zat lain yang bisa menangkal radikal bebas. Pada saat kita dimanapun juga, itu kita pasti kena radikal bebas. Ya, jadi itu untuk meningkatkan imun juga. Kemudian Ingenium. Kalau Ingenium udah lumayan kelihatan, dia udah tahu ya. Kalau Ingenium itu karena dia mengandung multivitamin dari A sampai Z. Selain ada fitofarmakanya dan sebagainya, itu tadi termasuk yang tadi saya sebutkan, ada B, C, D, zinc, ferro, zat besi. Ya, betul. Itu semua ada pada Ingenium. Ya. Kemudian ada Liverite. Ya. Pada penyakit DBD ini bisa mengandung bisa menyerang pada organ liver. Organ hati. Ya, jadi pada organ hati ini dia juga bisa, jadi ini sebagai vitamin untuk menguatkan organ hati. Ini ya Mbak ya. Iya, betul. Pada Liverite ini juga dia mengandung herbalnya antioksidan semua itu. Ya. Ada mectistel. Jadi ini untuk menguatkan liver kita, karena pada saat DBD itu livernya juga suka terkena. Ya. Nah, satu lagi, kenapa kalsium? Pada saat kita kekurangan cairan, pada saat DBD itu harus dicukupi dengan intake dari elektrolit. Nah, itu air saja tidak akan cukup. Benar. Ya, jadi intake dari air putih itu tidak akan mencukupi kebutuhan mineral kita. Kita perlu zat-zat yang mengandung mineral, misalnya seperti Oral-B atau susu atau jus, ya, sehingga banyak ada. Kalau orang DBD dikasih bansosnya, jus supaya kenapa meningkatkan, karena yang akan diambil adalah sari-sari dari cairan tersebut. Nah, kalsium juga diperlukan antara lain untuk meningkatkan kebutuhan dari zat-zat yang pada saat demam berdarah itu dia akan mengalami penurunan. Ya. Nah, itu tadi
yang harus kita konsumsi ya Bapak dan Ibu kalau misalnya ada anggota keluarga kita atau mungkin kita sendiri yang mengalami demam berdarah ya. Jadi ingat ya, jangan tunda-tunda. Jadi kalau misalnya memang kok kondisinya udah makin turun gitu ya, cepet langsung ke rumah sakit. Betul, Ya. betul. Nah, ini juga yang masuk di dalam mitos dan fakta. Pertanyaannya adalah Dokter Les, apakah harus ke rumah sakit? Oke. Rumah sakit akan diperlukan bila seseorang itu setelah ada gejala tidak mengalami perbaikan. Antara lain dalam 1-2 hari itu demamnya tidak berkurang, padahal sudah dikasih obat demam. Kalau dia turun sebentar kemudian naik. Terus kemudian disertai pasiennya itu sepertinya tidak mengalami perbaikan, antara lain makannya tidak mau, terus tidurnya gelisah, keluar keringat dingin, ya. Caranya tahu tidak semua orang di rumah punya tensimeter. Benar. Jadi kalau tanda-tandanya seseorang itu tensinya agak turun, akral atau ujung-ujung jari itu dingin, kemudian agak membiru, bibirnya pucat, keluar keringat dingin, cepat-cepatlah ke rumah sakit. Apalagi kalau pasien tersebut tidak dapat makan dan tidak dapat minum secara cukup. Iya. Ya, tapi tidak semua DBD itu harus masuk ke rumah sakit, tergantung. Ya, Oke, baik. Ya, itu tadi penjelasan dari Dr. Tresia Darmawan terkait mitos-mitos yang beredar, mitos seputar penyakit demam berdarah. Oke, salam dari kami, salam sehat, salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.